Hai semuanya. Mengapa rumah sangat kotor? Aku belum membersihkannya, Bu. Kakak, mengapa rumahnya belum dibersihkan? Nanti ibu marah. Aku malas membersihkannya. Kau saja yang membersihkannya. Adik, mengapa kakak tertidur di sofa? Sepertinya ia sedang sakit, Bu. Ayah, sepertinya aku tidak enak badan. Itu karena kamu malas membersihkan rumah. Hari ini kita akan gotong royong membersihkan rumah. Baiklah, Bu. Nah, ayah dan kakak membersihkan halaman, sedangkan ibu dan adik membersihkan rumah. Adik, mari kita membersihkan rumah. Baiklah. Nah, sekarang kita membersihkan halaman rumah, ya. Baik ya. Kenapa kita harus membersihkan rumah? Aku mengetahuinya. Coba adik jelaskan kepada kakak. Manfaat membersihkan lingkungan rumah adalah 1. Rumah menjadi bersih. 2. Tubuh menjadi sehat. 3. Tidak banyak virus penyakit. Dan yang keempat, rumah menjadi rapi. Jangan lupa membersihkan lingkungan rumah. Adi, ayo bangun, kita lari pagi yuk. Apa sih Ella, ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih Adi, bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Eza, lihat kok dia buang sampah sembarangan sih, Pak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Eza, Adi, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah littlebar. Oh, gitu. Profesor, profesor, lihat itu ada di tempat. Aduh,
ingatkan, mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. benar. Kalian semua Nah, anak-anak sudah lihat ceritanya kan tadi bagaimana kita untuk mencintai lingkungan kita, ya. Nah, moral karakter kita adalah tentang cinta lingkungan. Dimulai dari mana? Cinta lingkungan itu kita mulai aja lah dulu dari rumah, ya. Nah, anak-anak, kalau di rumah sudah terbiasa bersih, maka nanti di luar, kalau pergi keluar, pergi ke mall, pergi jalan-jalan ke rumah teman, pergi kemana aja dah, pasti menjadi anak yang bersih dan rapi dan teratur, ya. Tapi kalau di rumah kebiasaan seperti ini nih, habis makan permen tuh dibuang aja tuh di lantai, bungkus permennya, atau makan biskuit tangannya kotor dilap ke kursi atau kemanapun. Wah, nanti kalau pergi kemana-mana seperti itu juga menjadi anak yang gak bersih, karena di rumah tidak terbiasa bersih. Nah, untuk menjaga lingkungan kita dimulai dari rumah. Iya, mulailah kita kalau makan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kita makan biskuit atau kue atau apapun itu, duduk rapi, tidak jalan-jalan supaya tidak tumpah-tumpah. Dulu pernah kan moral karakternya Teacher Lina sama Teacher Eva peragakan bahwa kebersihan itu bagus untuk di rumah. Nah, kalau rumah bersih ya kita juga sehat. Tapi kalau rumah nggak bersih, nanti kecoa, semut, lalat, banyak nyamuk datang ke rumah kita. Akhirnya kita digigit dari lalat, makan makanan kita makan jadi sakit perut, atau kecoa, ya. Lantai nggak bersih itu bisa menyebabkan sumber penyakit sama kita bisa menjadi tidak sehat, ya, bisa sakit-sakitan. Nah, tapi kalau kita bersih rumah kita, seperti kita sering sapu, bantu mama papa beresin mainan kalau sudah main, ya, bantu mama papa buang sampah pada tempatnya, bantu mama tidak makan tumpah-tumpah, itu menjadi anak yang bersih. Nah, kalau kita pergi keluar, kita udah biasa seperti itu melakukan yang baik. Nah, kayak mana teacher kalau menjaga lingkungan? Tadi pertama lingkungan rumah sudah kita jaga bersih. Nah, kalau lingkungan sekitar kita, contoh kecil aja deh, kayak tadi di rumah. Kalau kita makan kan buang sampah tuh di rumah. Nah, kalau kita di luar juga seperti itu. Makan yang punya bungkus, seperti makan apa tuh namanya, kentang, ya. Makan keripik, kan ada bungkusnya. Buanglah pada tong sampah yang sudah disediakan, misalnya di jalan atau di mall, ya. Kalau di jalan kita nggak menemukan tong sampah, tempat sampah, pegang aja dulu. Nggak menemukan juga, ya udah kita pegang, buang di rumah, ya. Sehingga kita menjadi orang yang tidak sembarangan buang sampah. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan di lingkungan, coba kalau hujan, misalnya semua anak-anak itu buang sampah sembarangan. Nah, kalau hujan, sampahnya dibawa oleh air hujan, menumpuk di satu tempat, sehingga air tidak mengalir, tertutupan sama sampah-sampah anak-anak, bisa menyebabkan banjir. Airnya tidak jalan. Nah, kalau udah banjir, kita yang rugi.
rumah kita kotor kena air, sampah-sampah juga bisa masuk ke rumah. Itu contoh kecil. Nah, kalau kita pergi ke taman, kita melihat ada bunga cantik. Anak-anak yang nggak menjaga lingkungan pasti begini nih tuh, cabut daunnya, cabut bunganya sembarangan, atau tanamannya diinjak karena mau lari-lari, nggak lihat ada tanaman yang indah di situ. Nah, itu tidak menjaga lingkungan supaya rapi dan bersih, ya. Baru kalau punya taman bermainnya dicoret-coret atau diinjak-injak. Itu tidak menjaga lingkungan. Makanya kita harus rajin. Tadi kan contohnya udah kan, buang sampah sembarangan tuh tidak menjaga lingkungan. Menjadi anak yang bersih. Banyak contohnya yang lain. Seperti apa ya? Kalau di kampung ya, atau kita ada parit. Kalau di kampung ada sungai, membuang sampah sembarangan pada sungai atau pada parit bisa menyebabkan saluran airnya tidak lancar, menyebabkan banjir juga kalau dia bertumpuk sampahnya, dan sumber penyakit. Kenapa? Nanti banyak di situ lalat, banyak di situ nyamuk, banyak nanti di situ kecoak. Nah, mereka yang tiga ini sebagai sumber penyakit. Mereka suka yang kotor-kotor. Nanti kalau menggigit kita, mampir ke rumah kita, kita jadi tidak sehat dan tidak bersih. Apalagi ya, contohnya lagi seperti tadi kan udah sembarangan memetik bunga, cabut-cabut daun, mencoret-coret tembok, ya itu juga tidak menjaga keindahan. Ya, nih kalau menebang hutan, ya di Batam ada beberapa hutan mini. Kalau itu ditebang semua pohonnya, akan terjadi panas, ya, karena tidak ada sejuk, semua pohon yang ditanam. Kalau hutan tempat banyak pohon ya, nah hutan ditebang, tempat binatang liar tidak ada, terus jadi tandus, bisa menyebabkan kebanjiran juga, dan juga bisa menyebabkan panas karena tidak ada pohon yang bisa memberikan kesejukan, ya. Ada lagi kalau kita mau menjaga lingkungan tuh gimana, teacher? Kayak tadi tuh, buang sampah pada tempatnya, tidak cabut-cabut tanaman, tidak coret-coret tembok atau coret-coret apapun yang kita lihat, ya. Tidak buang sampah di parit, ya. Nah, kalau mama punya tanaman, salah satu contoh untuk menjaga lingkungan, menyiram, bantu mama untuk siram tanaman. Sama boleh juga anak-anak menanam bunga sama mama, ya. Itu salah satunya supaya lingkungan kita bersih dan sehat, ya. Itu saja yang anak-anak dengarkan hari ini. Nah, kalau mau melihat lagi, kita anak-anak bisa buka ini, Budi Pekerti. Di Budi Pekerti ini ada anak-anak juga yang mencontohkan hal yang baik menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Di halaman 17. Ya, di halaman 17 ini coba lihat ngapain aja sih mereka. Oh iya, menyapu juga ya. Menyapu, menjaga lingkungan rumah bersih, ya. Apa yang dilakukan Noni, Meme, Togar, dan Riki? Mereka membersihkan rumah, menyapu, ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak lihat di buku ini. Di buku ini ada gambar yang di kotak-kotaknya ini. Anak-anak hanya buat centang, ya. Mana dari gambar yang di kotak-kotak ini ada di sini. Kalau nggak ada, anak-anak cross, ya. Oke, kalau dia ada di gambar ini, misalnya tong sampah ada nggak? Oh iya ada, berarti di checklist. Kalau nggak ada di dalam gambar ini, berarti di cross, ya. Oke, nah ini mereka bagus loh. Ya, mereka membersihkan
mereka di sekolah jadi membersihkan ruangan sekolah. Nah, ini lagi peduli lingkungan sama seperti itu tadi ya. Nah, peduli lingkungan ini ada 2 sikap anak yang tidak peduli sama lingkungannya. Ya, ada juga yang peduli. Anak-anak warnai lingkaran yang merah untuk perilaku yang dapat menyebabkan banjir dan warna biru untuk yang sebaliknya. Kan tadi saya bilang kalau menebang pohon bisa menyebabkan banjir, buang sampah sembarangan di sungai, di parit bisa menyebabkan banjir. Nah, warnai warna merah ya, hal-hal yang menyebabkan banjir. Perbuatan siapa? Nah, perbuatan yang membantu lingkungan hidup supaya tetap bersih dan bagus, mana? Itu lingkari dengan warna biru atau hijau ya. Oke. Oh iya benar biru. Oke. Nah itu jadi diingat ya, untuk menjaga lingkungan bersih dimulai dari diri kita sendiri. Di mana? Di rumah. Oke. Bantu mama. Ingat sekali lagi, anak hebat atau anak tidak hebat. Anak hebat lah ya, jangan begini ya. Gak mau begini. Oke. Ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu besok dengan pelajaran yang baru. Oke, mana semangatmu? Belum semangat ya? Cica udah semangat loh. Ya, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gitu jawabannya ya. Sekali lagi. Mana semangatmu? Semangatku. Ore. Yo, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bye-bye. Sampai ketemu. God bless you all.